dari kelompok 1 dari tugas fisika lingkungan bersama saya Yuli Hardina, Saya Salsabila. Saya Rahma Nurdi. Saya Istiul Parianti. Jangan lupa saksikan video kami. Dadah! Pada prinsipnya, efek rumah kaca sama dengan apa yang terjadi pada rumah kaca, di mana panas matahari terjebak pada atmosfer bumi yang menyebabkan bumi menjadi panas. Jenis-jenis gas rumah kaca diantaranya karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, dan masih banyak yang lainnya. Gas rumah kaca kebanyakan dihasilkan oleh aktivitas manusia, penggunaan listrik, kendaraan berbahan bakar minyak, pembabatan hutan, dan aktivitas pabrik. Salah satu yang jarang disadari, peternakan merupakan salah satu penyumbang gas rumah kaca terbesar di dunia, karena peternakan mengeluarkan metana dari sapi dan karbon dari kotoran hewan. Lepasnya gas tersebut ke udara disebut dengan emisi. Dari sekian banyaknya gas rumah kaca, karbonlah yang paling banyak ada di udara. Jadi, gas rumah kaca sering dikaitkan dengan emisi karbon, yaitu lepasnya karbon ke udara. Kita masuk pada definisi gas metana. Sebenarnya apa itu gas metana? Gas metana itu sendiri adalah bagian dari senyawa hidrokarbon dan merupakan komponen utama gas alam. Gas ini adalah jenis gas yang tidak memiliki warna dan bau. Tetapi untuk alasan keamanan, gas ini diberi bau belerang. Maka hal ini untuk memudahkan diketahuinya apabila terjadi kebocoran pada gas. Sebagai zat berbentuk gas, metana tidak mudah terbakar. Tetapi bila konsentrasinya sebesar 5-15% di udara, maka gas ini bisa terbakar. Adapun metana yang berbentuk cair tidak mudah terbakar, kecuali juga diberi tekanan yang tinggi sebesar 4-5 atmosfer. Gas metana ini juga merupakan gas yang mudah ditemui dan berada di sekitar kita. Adapun beberapa tempat di mana kita bisa menemukan gas metana ini, diantaranya yang pertama gas LPG. Yang kita gunakan untuk memasak sehari-hari merupakan gas yang mengandung metana. Kemudian yang kedua, metana juga dapat ditemukan pada hewan, tepatnya pada kotoran hewan yang mengandung metana antara lain sapi, kambing, domba, babi, dan unggas. Yang ketiga, selain kotoran hewan, kotoran manusia juga mengandung zat metana. Yang keempat, metana bisa juga ditemukan pada sampah-sampah organik setelah terjadi perombakan oleh bakteri-bakteri. Dan yang terakhir, terjadinya pembakaran terbuka di rawa-rawa juga dapat mengakibatkan timbulnya gas metana. Halo semuanya, jadi hari ini kita ada di salah satu peternakan ayam di Kota Pariaman dan kita akan melaksanakan beberapa wawancara bersama dengan pemilik peternakan ini. Baiklah, Bapak, ini atas nama siapa saya berbicara saat ini, Pak? Ardison. Bapak Ardison. Nah, gimana nih kabar Bapak hari ini? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini Pak, kita mau nanya masalah beberapa pertanyaan mengenai peternakan ini. Kira-kira sudah berapa lama ya Bapak menjalankan usaha ini, Pak? Usaha itu kan udah lama kok, dari 2008. Nah, 2008 kandang siap. Kandang siap 2008, 2009 diantam Gampok. Habis kandang Gampok, dulunya kan pensiunan. Dia asal Pak Kano ke sampai lama Pak kan. Pensiunan tinggal di kontaan ke ada 2 tahun lebih lah dulu ada kawan. Nah itu sudah tuh apa balik pulang dia lebih kurang 3 tahun lah di kontaan.
Jadi kandang tak ada berubah, nuna itu dia lah ambil deh. Berarti dari 2008 sampai 2022 sekarang masih berjalan ya Pak? Masih jalan. Usahanya. Terus kira-kira sudah berapa banyak total ternak yang Bapak punya saat ini Pak? Kalau perkiraannya gitu Pak? Total ternak. Ya total ternak ayam Bapak. Melebihi 1.000 atau bagaimana? 5.500. Oh 5.500 ya Pak? Iya. Itu kalau misalnya pemesanan ternak ayam Bapak ini skalanya di Pariaman aja atau sampai ke Padang atau Sumbar Pak? Sumbar. Sumbar ya Pak. Berarti Bapak kiranya udah punya pelanggan tetap ya Pak gitu ya Pak? Tidak pelanggan, awak kan ke PT. Ya PT ya Iya, Pak. PT itu mambi awak kan apa kan menjago ya, membenahi je istilah kau. Iya. Bahasa tu nama tu. Merawat merawat ayam ko. Rancak-rancak kan, supaya rancak ayam kan, merawat kau pembersihan, merawatnya, hasilnya kau PT nama PT nama mengelola kau. Jadi Bapak di sini sebagai pengelola ya iya. Pak. Terus kira-kira waktu pandemi kemarin tuh Pak, dampak negatifnya itu rugi besar nggak Pak waktu pandemi itu Pak? Rugi nggak rugi lah. Makan dengan pandemi tentu katakuin je. Nggak bisa usaha kan Soalnya selama pandemi pun orang masih memakan ayam gitu ya Pak. Terus kalau proses limbah feses ayamnya ini kemana Pak kira-kira, atau Bapak jadikan pupuk atau bagaimana? Ada kandang tu pupuk jaguang, pupuk kandang, pupuk alado. Berarti fesesnya ini Bapak manfaatkan untuk tumbuhan ya Pak, Ya, untuk tumbuhan. untuk pupuk pembuatan pupuk gitu ya Pak. Tulang panjang kan, itu kan di tulang panjang tu dibuat sayur ke Pariaman dari orang tu petani tu. Mereka buat balik, mereka dipesan pupuk apa kan? Jadi Bapak juga di samping usaha peternakan ayam yang Bapak kelola, Bapak juga usaha untuk pupuknya gitu ya Pak, untuk pupuk Tidak tanaman. usaha, dah tahu awak pupuknya tentu asiangan. Kau awak fasilitas anu kau betul kan? Itu yang dari pupuk ayam Iya ya Pak? bu, kandang ayam. Kau ni apa karuangan itu kan Pak susun di situ. Susun kau pada karuang, ada satu karuang atau satu pupuk karuang. Tadi susun kau, kata di tu kau. Orang lang panjang itu, orang Pariaman itu ada tu mengalih ke anu aku, itu balik membuat galih ke Pariaman sayur, doa, aku di sana pupuk awak itu. Pemesanan pupuk sama Bapak juga ya Pak? Gitu. Oke guys, sekian wawancara kita bersama Bapak Asrison. Gas metana terbanyak dihasilkan dari emisi geologis, danau, dan tumbuh-tumbuhan. Selain itu, gas metana juga dapat dihasilkan dari penambangan, pembakaran biomasa, dan tempat pembuangan akhir sampah. Satu-satunya sumber terbesar metana saat ini adalah peternakan. Gas metana setidaknya 23 kali lebih kuat daripada karbon dioksida. Dalam rentang waktu 100 tahun, tetapi 72 kali lebih kuat daripada karbon dioksida dalam rentang waktu 20 tahun. Satu-satunya sumber terbesar metana saat ini adalah peternakan. Sekitar 50% metana diproduksi dari aktivitas manusia di sektor pertanian. Dari jumlah itu, 60%-nya itu berasal dari ternak ruminansia yang dihasilkan melalui proses metanogenesis dalam sistem pencernaan ternak. Metana dikeluarkan lewat mulut ternak ke atmosfer.
Dalam riset DP Morgovi pada tahun 2008, ditunjukkan sapi potong dapat mengemisi metana sekitar 60-70 kg per tahun. Dan untuk sapi perah itu sekitar 110-145 kg per tahun, dan domba sekitar 8 kg per tahun. Nah, Life Science melaporkan per tahun seekor sapi menghasilkan gas metana sekitar 120 kg, domba 8 kg, babi 1,5 kg, dan manusia hanya 0,12 kg. Nah, laporan dari Food and Agriculture Organization atau FAO pada tahun 2014 menunjukkan bahwa emisi dari sektor pertanian termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan telah meningkat 2 kali lipat dalam 50 tahun terakhir dan akan bertambah 30% pada tahun 2050 bila tidak ada upaya luar biasa untuk mengurangi dari emisi gas metana ini. Baiklah, perkenalkan saya Ramon Budi. Di sini saya akan mewawancarai Bapak yang memiliki peternakan di Limamani. Sebelumnya, kalau boleh tahu siapa nama Bapak? Jamaris. Bapak, apa kabar Bapak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan tentang peternakan Bapak ini. Yang pertama itu, sudah berapa lama peternakan ini Bapak jalankan? Peternakan jalannya dari 2012, berarti 14 tahun. Dari 2012. Terus total ternak Bapak yang ada ini berapa? 10 ekor. 10 ekor. Biasanya paling banyak berapa Pak dari 14 tahun terakhir? Sampai 13 ekor. Tapi ada di putaran kalau udah besar jual gitu, yang jantannya kan. Oh. Gitu. Kalau untuk limbah-limbah, apa namanya, basisnya itu kayak kotorannya itu? Kotoran untuk pupuk sawah atau kebunan. Ya. Biasanya kalau dalam 1 tahun begitu Pak, 1 tahun kotorannya itu kira-kira berapa ton ya Bapak? Sampai nggak bisa tidak pernah timbang. Iya. Kalau pakai karung gitu Kak, kira-kira berapa karung? Kalau untuk 1 tahun lebih 100 karung lebih loh. Lebih 100 karung. Iya. Itu Bapak yang mengolah sendiri menjadi pupuk atau Bapak jual lagi ke? Oh, enggak pernah dijual, hanya untuk kebun dan kakak dan minta aja. Berarti kotorannya itu diolah dengan baik ya Pak ya? Tidak ini. Terus kalau untuk ini Pak, makan sapinya itu Pak? Makan sapi hijauan, rumput, tambah konsentratnya seperti ampas tahu, dedak, tambah vitamin. Kalau dikasih makan apa namanya, rumput biasa gitu Pak, pengaruh nggak ke banyak kotoran yang dihasilkan itu Pak? Pengaruh. Kalau banyak rumput kan nanti ampasnya kotorannya banyak ya, karena jadi ampas semuanya kan. Itu. Tapi kan ada juga Pak beberapa orang tuh yang rumputnya tuh kayak ditambah-tambah gitu kan supaya lebih sehat sapinya gitu kan Pak. Kalau Bapak kan rumput itu tambah konsentrat. Kalau tidak ada konsentrat sapi kurang lagi karena susu kan. Karena ampas tahu tapi konsentrat itu penting sekali. Gitu. Kalau boleh tahu peternakan ini memang punya Bapak atau cabang lain? Enggak, kalau punya sendiri. Oh, punya sendiri. Punya sendiri, dikelola sendiri, Pak. Iya. Kalau menurut Bapak, kalau banyak makannya tuh Pak, ada nggak beda antara sapi perah sama sapi yang dikorbankan gitu? Kalau makannya gitu. Kalau dari Bapak lihat banyak, kalau banyak sapi perah banyak makannya pada sapi korban. Berarti lebih banyak ini? Iya, dari sapi sebentar banyak sapi perah. Oh, berarti kalau memproduksi kotoran juga banyak sapi perah sebenarnya? Iya, karena dia kan susu diambil. Dia butuh energi, protein, kalori. Nah, itu. Ada pakan, semua banyak, harus banyak dia kan. Butuh banyak dia. 2 kali lipat kalau dari sapi perah. Mungkin 3 kali lipat makannya. Gitu. Contohnya sapi perah 3 ekor, sapi potong kan 1 korban. Satu ini mungkin bandingnya 1 banding 3. Makanya. Karena dia menghasilkan produksi susu kan. Nah, susu itu yang diambil nanti kan itu lapar tuh kan. Baiklah, itu tadi pertanyaan dari narasumber yang dapat saya tanyakan mengenai peternakan sapi yang ada di Limamani. Sekian dari saya.
mengurangi kadar oksigen pada atmosfer bumi. Hal ini menyebabkan penurunan sekitar 19,5%. Sektor pertanian menjadi salah satu penyumbang gas metana. Hal ini dikarenakan metana mengandung emisi gas rumah kaca sekitar 23 kali lebih berbahaya dibandingkan dengan karbon dioksida. Dampak dari perubahan iklim yang sangat besar, sebagian besar disebabkan oleh metana adalah semakin panasnya suhu di kutub utara dan selatan. Dampak lain metana bisa terjadi pada orang yang terpapar gas ini yaitu seperti mual, sakit kepala, bahkan detak jantung yang lebih kencang. Paparan gas metana juga bisa terjadi dengan cara inhalasi, yaitu di mana ketika kita memasuki sebuah gedung yang dekat dengan saluran pembuangan sampah. Adanya dampak bahaya dari gas ini membuat orang berpikir untuk menguranginya, tapi sayangnya hal tersebut tidak dapat dikurangi karena ini terjadi secara alami oleh alam. Meskipun tidak dapat bisa dikurangi keberadaannya, namun produksi metana bisa dikurangi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi produksi metana yaitu dengan mengubahnya menjadi biogas, terlebih di mana kotoran hewan yang 16%-nya mengeluarkan gas ke atmosfer. Maka dari itu, langkah yang bisa dilakukan untuk pengurangan produksi gas metana tersebut adalah yang pertama, mengubah kotoran hewan menjadi biogas. Kedua, pemilihan jenis pakan ternak sangat menentukan besar kecilnya gas metana yang dapat dihasilkan oleh ternak. Sehingga efisiensi pakan ternak perlu dilakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Ketiga, beralih dengan menggunakan pupuk yang mengandung sulfat.